Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom, lambaikan tangan kita. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Amin. Karena Allah kita sungguh luar biasa, menyertai hidup kita dengan sempurna, hingga kita ada sebagaimana kita saat ini. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi pantatlah kita bersyukur kehadirat Tuhan atas berkatnya yang luar biasa. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami Bapa. Untuk itu kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Namun sebelum terlebih jauh, kami mau mengucap syukur dan mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Terlebih dahulu kami mau mohon ampun di hadapan-Mu Bapa, untuk setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar manis Kau dengar Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Kau tambahkan hidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau perkenankan kami untuk menghirup nafas kehidupan kami. Kau perkenankan kami pagi ini bangun Tuhan, menikmati setiap hembusan nafas yang Kau anugerahkan bagi kami. Sungguh Tuhan, itu adalah anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Bapa, yang kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami mau menyembah Engkau, mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku Tuhan, mari kita angkat pujian syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak akan pernah bisa kami balas Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam setiap apapun keadaan kami, Engkau tetap setia, Engkau tetap Bapa yang setia menyertai kami Bapa. Bahkan di saat kami penuh dosa sekalipun Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Bapa. Pengampunan-Mu selalu sempurna dan nyata bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah berhenti mulut kami, hati kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah kami. Karena Engkau satu-satunya pelindung kami Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Setiap pribadi lepas pribadi Kau lawat dan Kau jamah Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan kelegaan bagi jiwa kami. Sehingga kami siap Tuhan untuk menghadapi setiap apapun yang harus kami hadapi di hadapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, otoritas sepenuhnya kami serahkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang bekerja dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ibadah-Mu Tuhan, kami mau persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan tetap memuji dan memuliakan Allah karena Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Saudara percaya bahwa Allah kita dahsyat? Allah kita dahsyat luar biasa. Maka dari itu mari kita bangkit, serukan nama Yesus.
Haleluya, kita berikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu saya mengundang petugas kolektan Saudara David, Saudara Vando, dan Saudara Matius. Apakah ada? Mungkin boleh minta tolong Ica dan Desi, boleh minta tolong untuk kolekta pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh tidak akan pernah habis mulut kami dan hati kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik Bapa. Dengan apa kami mau membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain sujud dan sembah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami juga ingin sedikit Tuhan membalas kebaikan-Mu yang luar biasa dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik yang kami miliki untuk-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan yang terulur pada pagi hari ini, maupun yang belum bisa mempersembahkan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan selalu nyata bagi kami, dan Engkau akan selalu sempurna memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami mau satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Saudara, saya ajak sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita kembali satukan hati kita, buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu betapa besar dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau selalu siap memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak akan pernah memperhitungkan segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Kau hanya mau hati kami kembali kepadamu Tuhan, hidup di dalam perlindungan-Mu Tuhan, hidup di dalam pengampunan-Mu Bapa. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau melemparkan dosa kami Bapa. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami ini Tuhan mau selalu berada di dalam hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ingatlah
jauh timur dari barat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi ini. Kesempatan yang tidak kami akan sia-siakan, karena ini akan memberkati kami, memulihkan kami, dan dalam menghadapi persoalan hidup ini, kami diberikan kemenangan dan jalan keluar. Itu sebabnya kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu pada hari ini. Apapun pesan-Mu, itu pasti yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan Tuhan. Setiap kita datang di rumah Tuhan, pasti ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Seringkali pesannya berbeda. Seringkali pesannya berbeda. Kadang-kadang sama, gitu ya. Seringkali pesannya berbeda, kadang-kadang sama. Tentunya kalau sama Tuhan punya maksud. Nah, di situ kita perlu merenungkan apa sih maksud Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode GBI, temanya adalah, bisa ditampilkan? Nggak bisa, Gi. Waduh, maksud bagian ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gi. Ya. Baik. Hidup dalam pengampunan. Coba kita buka dulu dalam Injil Matius. Mari kita buka Injil Matius. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu baca Matius 18 ini ayat 21 sampai 35. Kita baca ayatnya yang ke-21. Ini perikopnya tentang pengampunan. Saya akan bacakan dari terjemahan yang lama, sama ya maknanya. Kemudian Petrus mendekati Isa dan bertanya, "Ya junjungan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Amin.
Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Hidup dalam pengampunan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia kita pasti pernah punya rasa kecewa. Kita harus hati-hati. Rasa kecewa yang mendalam dan tidak bisa mengampuni itu membuat bisa imun kita itu agak turun. Nah, di sini ada Bu Dokter ya, nanti pasti Bu Lena, Dokter Lena tahu itu. Itu sebabnya Tuhan juga pernah bilang begini, berbahagialah orang yang tidak kecewa tapi belum titik dan menolak aku. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan. Karena ini saudara, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan salah satunya tentang pengampunan. Akhirnya dia bisa dendam. Dia sering berbuat salah, udah saya ampunin, ntar keenakan gitu ya. Kayaknya sih nggak bisa diampuni gitu. Coba kita perhatikan. Kebetulan kalau dari teksnya bagus ya. Udah bisa ya? Belum ya? Sudah? Enggak ya? Oke. Untung saya bawa tadi ininya, jadi saya bisa lihat di sini. Saya jarang bawa handphone begini. Biasanya dari sinode dikasih. Ya. Pengampunan menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Kata murid itu sebetulnya orang yang taat sama gurunya. Dan itu sesuatu yang mutlak di Yahudi. Dia nggak bisa disebut murid kalau tidak punya ketaatan. Kalau kita taat, kita punya hati pengampunan. Seorang yang hidupnya berfokus Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktikkan Yesus agar diteladani semua orang percaya. Kemudian pertanyaannya begini, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Kenapa? Jawaban yang pertama, Matius 18 ayat 21. Kita baca saudara ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kalau dalam terjemahan lama yang saya bacakan kata Isa ya, saya baca dari terjemahan yang baru saudara. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus memiliki hati yang mengampuni? Jawaban yang pertama, kita semua bersalah. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang berbuat salah, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah dan akan dilakukan Petrus. Semua orang telah berada di dalam keadaan berdosa di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang benar. Coba kita lihat Roma pasal 3 ayat 23, bisa ditampilkan. Suara saya agak sayu, tetap semangat saudara ya. Kita harus tetap semangat. Roma pasal 3 23. Karena semua orang telah, kalau kata telah pasti ia berbuat dosa, ada sesuatu yang dilakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Karena kenyataan ini, kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, bisa jadi ketika saya SMP, saya SMP, saya juga sebenarnya agak komplain juga. Roma pasal 3, kok telah berdosa loh. Kan banyak yang juga mengatakan bayi itu kan lahir tanpa dosa gitu ya. Tetapi kemudian kita pahami Bapak Ibu Saudara, karena dosa Adam dan Hawa itu, maka semua manusia berbuat dosa. Dan memang ada indikasi keinginan untuk dosa itu kemudian dilakukan sejak mulai dari kecil, saudara. Mulai dari berbohong, nah itu ada sesuatu yang karena faktor dosa itu akhirnya ada hal-hal yang dia lakukan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Saudara mungkin tanya, dosa itu artinya apa? Nanti Bapak Ibu baca di 1 Yohanes, saya agak lupa pasal ayatnya. Dosa ialah melanggar perintah Allah. Setiap melanggar perintah Allah itu namanya dosa. Coba kita saat teduh sejak kecil, kita pernah berbuat dosa enggak ya? Atau nggak usah angkat tangan, angkat hati kali gitu ya, mungkin karena malu. Mungkin ada di sini yang belum pernah berbuat dosa. Pasti kalau kita akui kita pernah berbuat dosa. Luar biasanya Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa oleh dosa itu, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi enggak ada yang bisa. Ibaratnya kalau orang itu masuk dalam lumpur maut ya. Kalau orang itu udah masuk di lumpur maut, di kubang, semakin dia bergerak, lumpur apa sih ya Agnes? Ya? Itu yang kalau kita semakin bergerak, semakin masuk ke dalam tuh. Bukan pasir, lumpur itu, lumpur maut namanya. Nah itu. Kalau kita udah jatuh di lumpur itu, kita butuh ada orang yang nolong. Semakin kita bergerak, itu semakin membuat bobot kita semakin ke bawah gitu, semakin disedot ke dalam gitu. Harus ada yang bisa menolong. Kalau film-film jungle gitu ya, hutan. Manusia semakin berusaha menyelamatkan dirinya, semakin terpuruk dalam dosa. Salah satu sifat Allah, salah satu Maha tahu. Allah tahu. Salah satu sifat Allah lagi Maha kasih. Wah, saya harus datang ke dunia ini, ke bumi, menyelamatkan manusia. Nggak ada yang bisa. Kemudian datanglah Allah menjelma menjadi manusia. Ada orang yang mempertanyakan, masa iya sih gitu? Kalau presiden, gubernur nyamar jadi pengemis, pasti bisa. Tapi maaf, kalau pengemis nyamar jadi presiden, jadi wali kota, baru masuk pintu gerbang, pasti satpam nanya, Anda siapa? Kalau presiden ya atau gubernur, petugas bin, Anda siapa? Jadi Allah menjelma jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Manusia lahir di rahim
Perempuan apa laki-laki? Perempuan, pakai Maria. Berapa bulan mengandung? Ya, dari kecil. Prosesnya itu dijalani. Dan satu hal ketika kemudian Yesus dia disalib di Bukit Golgota, dia sudah badannya hancur karena 39 dicambuk. Itu ujung cambuknya itu kayak ada pancingan. Jadi kalau sudah pernah lihat pancingan ikan itu, kalau kena tubuh itu ditarik, maka daging itu akan ya sobek, saudara. Padahal hukum Yahudi mengatakan kalau 40 kali cambuk Yesus bebas. Liciknya 39 kali dicambuk, berarti masih bisa disiksa. Setelah itu Yesus dikasih mahkota duri. Kita kena duri satu aja ngebetnya setengah hidup, saudara. Ini saudara, pikul salib, Via Dolorosa. Saya ikut itu waktu saya di Israel ke jalan salib, saudara. Sampai di Golgota, tangannya, sudah pernah nonton ya? Ada film Yesus disalib di sini ya, itu enggak alkitabiah. Di sini, saudara. Ya, kakinya kan begitu. Kakinya ditumpuk. Nah, disitulah Yesus berkata terakhir kalinya, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ketika kita baca itu seharusnya kita merenung, kita berterima kasih, dan kita kemudian berasumsi mestinya saya yang disalib di situ karena dosa-dosa saya. Yesus dia mau, saudara, disalib menang dosa kita, mengampuni kita, supaya kita kembali ke Eden yang baru nanti, langit baru di bumi yang baru, saudara. Jadi karena kenyataan ini, saudara, kita didorong untuk bisa memahami kemudian mengampuni orang yang berbuat dosa. Kita kadang-kadang, kalau kata kita berarti termasuk saya, saudara ya, kita, kalau saya gitu. Saking sebelnya, empatnya sama orang itu, aduh, sampai 7 turunan gua nggak ampuni. Dalam arti 1 turunan aja belum, 7 turunan itu ya. Dia nggak memahami Allah begitu mengasihi, mengampuninya. Mestinya dia yang harus masuk ke neraka. Yesus mau tanggung dosa kita di kayu salib, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kita harus menyadari kita semua bersalah. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus memiliki hati yang mengampuni? Bukan hanya karena kita semua orang bersalah. Yang kedua, karena kita terlebih dahulu diampuni. Coba Matius 18 ayat yang ke-27, ini ada kisah. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini ada kisah, Bapak Ibu saudara-saudara. Dikatakan begini, kerajaan surga itu diibaratkan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Kemudian dibawalah ke hadapannya seorang hamba yang berhutang sebanyak 60 juta dinar. Di terjemahan baru bukan 60 juta dinar ya, nanti lihat. Gitu ya. 60 juta dinar. Hamba ini nggak bisa bayar utang. Raja itu bilang, kemudian dipintakan masukkan anaknya, istrinya, kemudian segala milik dijual untuk membayar hutang itu. Maka sujudlah hamba itu ke hadapan raja dan berkata,
sabarlah ya Tuan, aku akan membayar semuanya. Kemudian hati tuannya itu merasa iba. Kemudian akhirnya tuannya itu, raja itu membebaskan hamba itu. Jadi di kerajaan itu ada seorang hamba, katakan seorang prajurit yang punya hutang. Tadi dikatakan hutangnya berapa tuh? 60 juta dinar. 1 dinar itu adalah upah harian seorang pegawai. Dia nggak bisa bayar. Kemudian rajanya bilang, masukkan seluruh keluarganya di penjara sampai dia lunasi hutang-hutang. Aset-asetnya sita, jual. Ini tentara, prajurit, pegawai, dia minta pengampunan. Ampuni hamba Tuhan, saya akan segera lunasi, beri saya waktu. Raja bilang, oke, saya ampuni, saya bebaskan utangmu itu lunas. Nah kemudian kita satu fokus saja prajurit ini kemudian, wah dia happy. Dia keluar dari rajanya sampai di pelataran istana, ketemu temannya ngutang 100 dinar. Dia utang berapa? 60 juta. Tapi temannya ngutang 100 dinar. Dia panggil temannya, dia cekek. Ada gambarnya di sini ya sayang, ada gambarnya. Dicekek saudara. Yang diampuni raja ini bilang, kamu harus bayar 100 dinar itu, kalau enggak kamu akan dijebloskan ke penjara sampai lunas hutangmu. Temannya bilang, aduh teman, minta maaf ya, beri saya kesempatan, saya akan lunasi hutang-hutang saya. Enggak bisa. Terus dia laporkan, dijebloskanlah temannya ini ke penjara. Kita kan kenal namanya pertemanan bagaikan kepompong gitu. Nah teman-temannya lapor kepada raja. Ketika raja mendengar ini yang tadi sudah diampuni, bahkan utangnya sudah dianggap lunas, kok berbuat itu nggak bisa mengampuni temannya, dipanggil lagi. Kemudian raja bilang, kamu nggak bisa mengampuni temanmu, dan sekarang berakibat apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Kamu juga akan sama, hari ini juga dijebloskan ke penjara, seluruh keluargamu, sita itu seluruh asetmu sampai kamu lunas membayar. Nah saudara, ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, maka dengan tangan terbuka Tuhan mengampuni kita. Hal ini sebetulnya menyadarkan kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja lebih besar. Ketika mengingat kita sudah lebih dulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu saja perlu proses, perjuangan dan waktu, tetapi Tuhan pasti memampukan jika itu mau bersedia dan mengampuni. Artinya apa? Kita sebetulnya bisa. Tuhan memampukan kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang digarisbawahi proses, ada proses untuk kita bisa mengampuni dia. Kalau generasi tua pasti kenal penyanyi Ade Manahutu. Penyanyi Ade Manahutu ini masih di bawahnya Bruri Marantika, gitu ya. Ade Manahutu ini masih di bawahnya Bob tutup oli ya, bukan botol. Nah, dulu Ade Manahutu ini ketika dia mulai terkenal sebagai penyanyi, dia mulai mabok-mabokan, minum, gitu ya. Wah, kalau pulang
Istrinya buka pintu, mabok, teler, istrinya ditabok. Istrinya tetap setia berdoa, saudara. Istrinya ingat pesan Tuhan. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Pray all time. Dia berdoa. Dan itu proses. Enggak seminggu, enggak sebulan, 2 bulan. Dia minta dukung doa di gerejanya. Dia percaya satu saat suaminya akan bertobat. Ditampar, dia nggak balas. Perhatikan saudara, proses itu yang kemudian membuat Tuhan merubah Ade Manahutu. Dan akhirnya kemudian dia bertobat menjadi seorang pendeta. 2 kali saya pernah khotbah di gereja beliau, Pak Ade Manahutu. Sempat bertemu, ngobrol, saudara. Dan memang istrinya orang yang sangat taat di dalam doa. Dia tahu proses itu memang menyakitkan. Tapi dia tidak pernah meragukan ini. Proses itu menyakitkan, tapi tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Jadi kalau hari ini ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang merasa kecewa dengan seseorang karena dia menyakitkan kita, membuat kita menderita dan sebagainya, kita harus siap mengampuni. Amin. Amin. Wah, berat saudara ya. Ya nggak apa-apa, proses. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Kenapa kita harus memiliki hati yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukan yang pertama karena kita orang yang bersalah, kita nggak bisa, kita orang benar. Bukan cuma yang kedua, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni dia. Nah yang terakhir, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Oke ya, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Yuk kita baca ayat yang terakhir, Matius pasal 18. Saya baca dari terjemahan yang lama nih ya, ayat 35. Matius 18 ayatnya yang ke-35. Maka begitu jugalah akan dilakukan oleh Bapakku yang di surga, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, saya ulang. Kalau ayat 34-nya, saya baca dari 34-nya begini saudara. Tuannya itu menjadi sangat marah, lalu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo-algodonya sampai ia membayar semua utangnya. Maka begitu jugalah dilakukan oleh Bapakku yang di surga, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi yang ketiga, mengapa kita harus punya hati mengampuni? Tentunya kita tidak mau hidup dalam hukuman. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Yang muda jangan bilang, yang tua dulu belum tentu anak muda. Saya 2 bulan ini teman-teman satu-satu pergi saudara. Maksud saya dipanggil ke surga saudara. Minggu kemarin ada 2. Aduh teman-teman. Artinya kalau bilang teman, saya kenal persis, dia kenal saya. Kalau hanya sekedar kenal sih saya nggak bilang teman gitu. Ya kenal biasa aja lah begitu. Kita sharing. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup saudara. Ya,
Tentunya ketika kita masih hidup, Tuhan kasih kesempatan. Kesempatan untuk apa? Supaya kita nanti dalam kekekalan kita tidak masuk dalam hukuman. Tadi dikatakan mereka yang nggak mau mengampuni digambarkan seperti seseorang diserahkan kepada algojo. Orang yang menyimpan dendam, enggan mengampuni, mereka berada di bawah penghukuman. Renungkan saudara, mereka yang menyimpan dendam, tadi saya katakan orang kalau kecewa biasanya kan didendam gitu. Itu membuat imun semakin apa saudara? Drop. Hati-hati saudara. Tambah penyakit saudara. Orang yang gak mau mengampuni, biasanya saudara sekalian, ia akan kehilangan damai sejahtera, merugikan diri sendiri, kemudian juga ada penyakit mental dan fisik, bahkan kehilangan banyak hal-hal berharga di dalam kehidupan yang sedang dijalaninya. Di dunia ini kalau kita masih hidup, kalau kita nyimpan dendam, gak mau mengampuni, imun kita semakin drop, turun saudara. Itu menimbulkan penyakit fisik, bisa juga penyakit mental. Tapi yang paling bahaya tadi katanya, kita bisa masuk dalam penghukuman. Kita sudah berapa kali dapat info ya bahwa dunia ini akan semakin gelap. Kalau kata gelap berarti udah nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, susah. Bahkan minggu kemarin saya dapat info tapi perlu dikaji juga nih orang-orang IT, ya. Mesin waktu kiamat sudah dibuat. Kalau istilahnya itu mau pergantian tahun baru gitu ya, itu dari awal udah dihitung 60 detik 59 udah dibuat saudara. Saya lupa saya sudah hapus atau belum di saudara, maksudnya mau ditampilkan di saudara ya, mungkin next time saudara. Jadi tapi bagaimanapun Bapak Ibu, seperti khotbah yang lalu bahwa Immanuel, Allah tetap menyertai kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Amin. Nah hari ini pesan Tuhan, coba belajar kita mengampuni siapapun yang membuat kita sakit hati, menderita. Tidak ada orang yang luput dari itu. Sehingga ketika satu saat Tuhan memanggil kita, gitu, Tuhan bilang, sabaslah engkau hambaku yang baik. Inilah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut dengan satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana,
kita katakan, ku telah mati dan tanggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebelum kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus, mari kita renungkan pesan Tuhan hari ini. Bisa jadi berkat Tuhan terhambat karena kita belum bisa mengampuni orang lain. Ya, kadang-kadang sangat menyakitkan. Mungkin juga membuat kita menderita. Tapi ingat bagaimana Tuhan di kayu salib, Dia mau mengampuni kita. Dia rela menderita supaya kita tidak masuk dalam kekekalan di dalam neraka, tetapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum kita meninggalkan gereja ini, bulatkan tekad. Aku siap mengampuni orang itu. Mungkin dia gak mengampuni saya, tapi saya siap mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu hari ini. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi, refnya saja. Kita akan masuk dalam doa. Ku telah mati dan tanggalkan hidupku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang hidup ini ku letakkan jadilah padaku seperti. Dengan penuh ungkapan syukur kami terima pesan-Mu pada pagi ini. Sekalipun sulit untuk kami mengampuni orang itu, tetapi kami percaya dengan mengandalkan-Mu, kami dimampukan untuk bisa dengan hati mengampuni. Tetapi lebih daripada itu, Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tanggalkan cara hidup kami yang lama, yang selalu dendam, selalu marah dan tidak punya pengampunan kepada orang lain. Sebentar kami akan menikmati berkat-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, layakkan kami, sehingga melalui sakramen perjamuan kudus ini Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkau lebih memperteguh iman kami untuk kami semakin mengandalkan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut berkat-Mu sakramen perjamuan kudus ini.
hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Mengundang Ibu Gembala, Bapak Ateng dan Ibu Bram untuk kita sama-sama melayani perjamuan kudus. Saya selalu mengingatkan yang belum dibaptis untuk tidak mengambil dulu, ya. Tahun ini kita akan mengadakan sakramen baptisan, nanti bisa daftar ya sama Pak Ateng, kalau anak-anak youth sama Kak Ica. Sekali lagi yang belum baptis kita jangan ambil dulu ya. Mari kita persiapkan untuk kembali diberkati Tuhan dan menghormati Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan. Tak dapat ku balas kasihnya. Dia ku jadi anaknya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas. Dia angkat ku jadi anaknya. Di dalam hidupku bagi Dia segala pujian. Selama-lamanya kita buka masker kita yang masih pakai masker. Yang belum ambil baptisan, saudara bisa tetap teduh, meyakini Tuhan hadir di sini dan di hidup saudara. Ketika kami yang melakukan samar angkat tangan, saudara bisa juga angkat hati saudara. Mari kita akan angkat roti di atas tangan kanan kita. Demikian bunyi pesan Tuhan. Apa yang telah kuteruskan dari Tuhan, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu malam ketika Yesus dikhianati,
Yesus mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu. Dan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali mari kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya akan bacakan demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya akan aku." Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan "Ku telah mati dan tanggal hidup yang lama", refnya saja. Kita akan tutup dalam doa. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan Pateng masyarakat. Seperti yang Kau ingini. Biarlah Tuhan, ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah apa yang Kau ingini Tuhan, itulah Tuhan yang kami juga mau dapat kami lakukan ya Bapa. Mengampuni hal perkara yang sulit, namun Engkau karena Engkau kasih-Mu besar Tuhan, Kau sanggup mengampuni dosa kami yang juga yang terbesar ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang menjadi landasan bagi kami Tuhan, untuk kami juga Tuhan belajar untuk mengampuni Tuhan sebesar apapun mungkin dosa Tuhan yang orang lain telah lakukan bagi kami Tuhan. Karena dosa kami yang terbesar pun Tuhan Kau sudah ampuni ya Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini, dan juga Tuhan untuk berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan panjatkan doa kami ini Bapa dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman dan juga kita merayakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Januari ini, kita akan memberikan korban tantangan. Oh ya, bulan Februari, bulan Februari saudaraku ya. Kita angkat pujian berilah yang baik, berilah yang baik sambil kita memberikan korban tantangan kita. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang,
pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, sesuai dengan pujian ini, berilah yang terbaik ya saudaraku ya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku untuk persembahan korban tantangannya pagi hari ini. Haleluya. Water jemaat, kita dengarkan water jemaat terlebih dahulu. Nah, ini para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah minggu kedua di bulan Februari, tanggal 12 Februari. Nanti yang firman Tuhan Bapak Gembala ya. Iya, baik. Iya, terima kasih juga pada jemaat yang sudah memberikan persepuluhan dan juga setia memberikan untuk pembangunan gereja, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita juga akan dukung doa buat jemaat saudara Siman kita yang sedang mengalami pergumulan. Untuk Pak Agus nanti kita doakan saudaraku ya, yang sedang mengalami sakit, dan juga saudara kita yang lain. Nah, sebelum kita tutup, kita juga akan merayakan saudara kita yang ulang tahun di bulan Februari ini. Dan sebelum kita doakan, kita angkat satu pujian, panjang umurnya ya. Bapak Ibu Saudaraku yang ulang tahun di bulan Februari ini boleh bisa maju ke depan. Kita akan dukung doa bersama-sama ya. Yang ulang tahun bulan Februari bisa maju ke depan. Iya, Pak Manurung, kemudian Cynthia. Iya, banyak juga ya Saudaraku ya. Iya, Februari ya. Iya, kita tunggu. Ya, ada lagi Bapak Ibu Saudaraku? Iya, kita akan tunggu. Feby sedang turun. Baik, saya undang juga Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendukung di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan ada beberapa saudara seiman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur di mana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun kepada mereka ya Bapa. Dan oleh karena Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan kami doakan satukan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Terlebih juga Tuhan berikan perlindungan Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Terlebih Tuhan kami yakin juga Tuhan yang akan menggenapi Tuhan seluruh cita-cita dan harapan mereka Tuhan. Terlebih juga Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan seluruh aspek kehidupan mereka ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biar pada pagi hari juga Tuhan Kau tambahkan iman percaya mereka Tuhan, untuk tetap Tuhan hanya berharap hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan juga kehidupan
saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan, naik ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami panjatkan dan kami perahaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat ulang tahun ya Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk ya. Baik, saya rasa tidak ada pengumuman lagi ya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Oh ya, satu lagi ya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang merasa kehilangan cincin ya, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala, ada di Ibu Gembala. Kemarin juga sudah diumumkan dan rupanya belum ada yang merasa kehilangan ya. Baik, nanti mungkin kalau ada yang merasa kehilangan bisa menghubungi Ibu Gembala ya. Ya, mungkin itu saja. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah pada pagi hari ini Bapa, Allah yang besar kasih-Nya Tuhan. Oleh kasih-Mu yang besar itulah Tuhan, Kau sanggup mengampuni Tuhan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan biar juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau mampukan kami juga Tuhan, untuk kami mengampuni Tuhan kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kami ya Allahku. Dilandasi Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan yang besar itu ya Bapa, yang sudah mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biar juga Tuhan Kau akan berkati Tuhan seluruh para hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani Tuhan, buat Bapak Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan berkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Dimanapun Tuhan beliau Kau pakai Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Berkati kehidupan rumah tangganya Tuhan, berkati apapun Tuhan yang dikerjakannya, dan Tuhan buat berhasil ya Bapa. Juga Tuhan buat para hamba-Mu yang lain, juga Tuhan buat tim musik, worship leader, singer, petugas LCD, tim tamu ya Bapa, petugas kolektan ya Bapa, petugas perjamuan kudus, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar juga Tuhan berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari juga Tuhan, Ibu doa Tuhan buat jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan Bapa. Ibu doa Bapa untuk Bapak Agus Maulana yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan. Kau mau angkat Tuhan segala sakit penyakit yang sedang dideritanya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan yang sempurna ya Bapa untuk Bapak Agus Maulana. Berdoa juga Tuhan mungkin bagi jemaat kami yang lain yang sedang kurang sehat Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami yakin Tuhan Kau juga akan memberikan kekuatan Tuhan, kesehatan bagi mereka ya Bapa yang sedang kekurangan Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah sanggup Tuhan yang akan mencukupi Tuhan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Menyerahkan Tuhan buat saudara kami yang sedang mengalami kesulitan apapun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Tambahkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan ada jalan keluar ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kami rindu juga Tuhan Kau bukakan jalan Tuhan.
agar mereka juga Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan senantiasa menjaga dan melindungi Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan Tuhan seluruh orang tua kami yang sudah berusia emas ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat anak-anak kami juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga senantiasa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga dan melindungi mereka Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Kami yakin Tuhan Kau akan senantiasa menjaga dan melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap aman Tuhan dimanapun mereka beraktivitas ya Bapa. Terlebih Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau dan hormat kepada kedua orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan tahun-tahun pemilu sudah semakin mendekat Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang sedang terjadi pada saat-saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa menjaga Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan tetap aman di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, maupun sidang jemaat-Mu yang nanti akan ibadah dalam ibadah online Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Tuhan akan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan bersama dengan Engkau, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini Bapa dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persembahan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.